tidak bisa bergabung pada kesempatan hari ini, hasil dari diskusi kita pada sore hari ini akan kita post di YouTube Traction Energy Asia. Nanti bisa dilihat ulang di situ. Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang pada kesempatan hari ini, meluangkan waktunya. Pada hari ini saya, Riki Haryamukti dari Traction Energy Asia, akan mencoba membahas nih, jalur produksi biofuel di Indonesia bersama Mbak Teni Kristiana dari International Council on Clean Transportation. Selamat sore, Mbak Teni. Ya, jadi pada kesempatan hari ini kita akan ngebahas nih biofuel itu apa sih biofuel itu? Nanti ada lagi nih treatment biofuel, maksudnya bukan treatment ya, jenis biofuel itu ada apa aja, kayak ada yang biodiesel, ada bioetanol, mungkin ada yang masih bingung juga dengan konsep green diesel itu kayak apa, masih campur-campur, dan pokoknya kita akan bedah itu mulai dari feedstocknya, feedstock biodiesel itu dari mana, visible nggak sih di Indonesia, dan gimana proses produksinya. Ya mari, daripada saya berlama-lama di opening, langsung aja dengerin dari pemaparan dari Mbak Teni. Mbak Teni, silakan. Oke, minta share screen. Halo? Ya, PPT-nya. Halo? Halo, iya, bisa di-share PPT-nya? Iya. Iya, halo, selamat siang atau selamat sore buat teman-teman yang udah ada, yang udah bergabung. Terima kasih udah meluangkan waktunya di sini. Saya dari ICCT akan menjelaskan tentang jalur produksi biofuel di Indonesia, khususnya di Indonesia karena menyesuaikan dengan feedstock yang ada di Indonesia ya. Next slide. Ya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan biofuels gitu ya? Sebenarnya simple aja sih, biofuel itu bahan bakar yang berasal dari tumbuhan atau hewan, jadi bukan berasal dari fosil, dan tentunya bahan baku ini bisa diperbarui, jadi masih bisa digunakan terus sampai nanti kayak gitu. Biofuel ini kalau di Indonesia disebut juga dengan bahan bakar nabati atau BBN, seperti itu. Nah, next, untuk di Indonesia, pengembangan biofuel itu dimulai pada sekitar tahun 2000-an ya, tepatnya pada tahun 2004, pemerintah Indonesia itu kayak mengeluarkan strategi terkait tentang biofuel ini gitu dalam kebijakan energi nasional atau KEN gitu, yang dikeluarkan di bawah peraturan Presiden nomor 5 2006. Alasannya kenapa sih pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan biofuels ini? Yaitu kita tahu bahwa start di 2004 ya, Indonesia itu udah mulai impor minyak gitu, both petroleum ya, atau bensin ataupun solar gitu. Jadi kita yang awalnya OPEC penghasil minyak, terus karena permintaan bahan bakar yang tinggi, permintaan minyak yang tinggi, akhirnya kita mau nggak mau harus mengakui bahwa kita membutuhkan mengkonsumsi lebih banyak daripada apa yang kita produksi. Nah, di sini biofuels yang dikenalkan sama pemerintah di sini termasuknya adalah biodiesel, bioetanol, dan nanti agak di sekitar akhir tahun 2000-an kemudian dikenalkan juga biogas gitu. Nah, untuk dari awal yang di sebelah kiri kita ini ya, biodiesel, bioetanol, biogas ini bisa disebut sebagai biofuels generasi pertama. Apa sih biofuels generasi pertama? Biofuels generasi pertama itu adalah biofuels atau bahan bakar yang menggunakan bahan baku dari tanaman pangan dan juga dari pakan ternak. Jadi ini nanti isunya adalah bahan bakunya ini bersaing dengan apa yang dikonsumsi oleh kita sendiri kayak gitu. Nah, sementara yang kedua sekitar masuk mungkin beberapa tahun terakhir
atau bisa disebut sekitar 2015-an ya, Pertamina uji coba yang namanya produksi green diesel, dan baru ngetren-ngetrennya akhir-akhir tahun kemarin atau 2019-2020-an itu, dan juga ada proyek lain yang sekarang sedang digarap pemerintah namanya gasifikasi. Keduanya ini bisa digolongkan sebagai biofuel generasi kedua. Biofuel generasi kedua untuk gasifikasi nanti untuk dijadikan bahan bakar ya, bukan yang sekarang yang sedang dikerjakan pemerintah untuk dijadikan DME. Nanti akan saya jelaskan lagi. Nah, biofuel generasi kedua ini sebenarnya apa sih yang dimaksud biofuel generasi kedua gitu ya? Biofuel generasi kedua ini kalau dibilang intensitas karbonnya itu lebih rendah. Kenapa? Karena bahan baku yang digunakan itu bervariasi. Dia sudah tidak hanya menggunakan bahan baku dari pangan, dia meninggalkan bahan baku dari pangan, tapi dia menggunakan bahan baku non pangan. Misalnya edible vegetable oil atau misalnya minyak tanaman yang tidak bisa dimakan jalak seperti itu misalnya ya. Terus dia juga menggunakan limbah dan juga menggunakan residu atau biomasa. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian next slide. Dan di sini kita akan breakdown satu-satu dari yang tadi yang dikembangkan dari pemerintah Indonesia. Yang pertama yaitu biodiesel. Seperti yang kita tahu yang udah dijual, yang ada di SPBU biodiesel, atau misalnya dikenalnya di SPBU-nya Pertamina biosolar ya. Biodiesel atau yang disebut dengan FAME gitu ya. Ini dia adalah biofuel generasi pertama. Nah, biofuel generasi pertama yang dia di sini Indonesia di sini benar-benar kalau bisa dibilang paling maju nih kebijakannya untuk biodiesel. Sekarang kita punya campuran B30, ya ini 30% biodiesel yang dicampur dengan 70% solar seperti itu. Nah, si biodiesel ini dapat dukungan dari pemerintah, dan biodiesel kita ini dapat dukungan nggak hanya cuman dukungan kebijakan pemerintah ya, tapi juga dukungan subsidi yang dikasih dari BPDPKS. Yang BPDPKS ini adalah badan yang dia ngambil levy ya, mungut pajak dari ekspor gitu ya, untuk dijadikan kayak model subsidi silang gitu ya, untuk mensubsidi biodiesel ini kayak gitu. Nah, di Indonesia untuk feedstock biodiesel, seperti yang kita tahu, biodiesel di Indonesia itu dibuat dari kelapa sawit most likely, tapi sebenarnya biodiesel itu bisa dibuat dari bahan baku lainnya gitu ya. Jadi bahan baku biodiesel yang lain itu misalnya nih, selain kelapa sawit, kalau di luar negeri itu dia ada yang pakai kedelai, soy. Terus ada juga yang pakai kelapa juga. Terus di sini yang perlu ditekankan bahwa sudah banyak gitu ya, misalnya di luar negeri yang nggak di Indonesia, misalnya di Eropa atau di Amerika, mereka menggunakan limbah dan residu. Limbah dan residu ini apa gitu? Limbah dan residu ini bisa mencakup lemak hewani, misalnya nih lemak daging sapi, lemak babi seperti itu ya, atau limbah dari minyak ikan, pengolahan hasil ikan seperti itu. Dan juga yang paling dekat dengan kita, bahan yang bisa digunakan di situ di sini adalah minyak jelantah, minyak goreng bekas. Jadi kalau kita habis goreng itu kan biasanya nih udah dibuang aja gitu di saluran air gitu. Padahal itu bisa dikumpulkan dan bisa diubah menjadi biodiesel gitu. Nah, selain itu juga ada tanaman yang bisa tanaman yang tidak dapat dimakan yang bisa digunakan, misalnya jala pagar atau nyamplung, atau di Indonesia juga ada kemiri sunan seperti itu. Nah, untuk prosesnya di sini proses biodiesel bisa dilihat di tabelnya. Bahan baku ini membutuhkan pretreatment. Kenapa sih membutuhkan pretreatment? Karena bahan baku ini dia mengandung bisa disebut apa ya, bahasa Inggrisnya gums gitu ya, dan kontaminan, mengandung dan juga bahan baku yang terutama dari limbah ya, dia memiliki asam lemak bebas yang cukup tinggi. Jadi ini perlu dibuang. Maka dari itu dia perlu pretreatment. Pretreatmentnya macam-macam, ada beberapa tipe. Nanti akan saya share link papernya biar bisa dibaca lebih lengkap gitu ya. Nah, setelah di pretreatment ini, jadi gini, oke, biodiesel ini bisa dibuat dari minyak kelapa sawit misalnya, tapi nggak ujuk-ujuk dari
kita kelapa sawit terus dijadiin biodiesel, enggak. Jadi dia perlu di pretreatment dulu, dijadiin produk akhir, kemudian baru dimasukin ke mesin biodiesel, mesin pengolahan biodiesel. Nah, di sini untuk proses transesterifikasi ya, biasanya biodiesel producer itu menambahkan metanol sama katalis. Dua ini perlu. Kadang kita nggak perlu pakai katalis, tapi katalis ini memudahkan menghemat biaya. Kalau nggak pakai katalis, itu mereka membutuhkan suhu yang cukup tinggi, dan itu untuk pengolahannya, jadi itu cukup mahal gitu ya. Mending pakai katalis gitu. Dan untuk metanol, Indonesia konsumsi metanolnya cukup besar karena produksi biodiesel kita juga besar. Dan ini juga nanti terkait dengan proyek pemerintah yang misalnya nanti digasifikasi, mereka juga akan bikin metanol karena kita konsumsi metanolnya besar dan sebagian masih impor juga gitu ya. Kayak gitu. Nah, setelah dimasukkan metanol sama katalis di proses ini, minyak ini bereaksi dan kemudian nanti produk akhirnya di pemisahan ada dua produk besar, yaitu yang pertama crude biodiesel atau biodiesel mentah yang perlu diproses lagi dengan minyak asam gitu ya untuk dibersihkan gitu untuk jadi pure biodiesel. Kemudian ada juga gliserin mentah yang juga perlu dibersihkan untuk dijadikan gliserin. Gliserin ini adalah produk sampingan dari biodiesel dan gliserin ini bisa diubah jadi biofuels lagi nanti, bisa jadi bahan bakunya lagi. Jadi sangat berguna ya. In the end produknya dari proses ini sangat berguna, dan ada juga produk sampingannya, sabun, air, dan juga sisa alkohol yang bisa didaur ulang lagi untuk digunakan proses lagi seperti itu. Nah, untuk pencampuran bahan bakar ya untuk biodiesel, kalau sesuai dengan Worldwide Fuel Charter yang digunakan di seluruh dunia ya, sebenarnya si Fuel Charter ini menyarankan pencampuran biodiesel ini hanya cuma 5% gitu. Tapi di Indonesia kan 30% ya, dan kita sangat bangga dengan itu gitu ya. Nggak apa-apa kita bangga dengan itu, tapi kita juga harus tahu apa sih dampak negatifnya dari pencampuran yang tinggi itu gitu ya. Jadi dari pencampuran yang tinggi itu, dari World Fuel Charter dia menyatakan bahwa itu bisa mengurangi penghematan bahan bakar. Jadi bisa jadi konsumsi bahan bakar kita menjadi lebih boros karena pencampurannya tinggi. Dari harusnya B5 menjadi B30 seperti itu. Dan juga itu juga bisa memungkinkan merusak beberapa komponen dan materi kendaraan, korosi, keausan seperti itu. Dan juga bisa meningkatkan emisi polutan gas buang. Kayak gitu. Nah, tapi nggak semua negara ngikutin World Fuel Charter ya, yang bilang cuma 5%. Ada di beberapa negara yang dia melakukan pencampuran 10%, dan di Indonesia itu kayak salah satunya gitu ya, campurannya 30% gitu. Nah, next ini biodiesel. Kemudian untuk selanjutnya ada yang namanya proses hydroprocessing. Nah, di Indonesia dikenalnya end produknya apa? Green diesel. Green diesel, oke. Green diesel di sini bahan bakunya apa sih? Sama dengan biodiesel, sama yang tadi saya sebutkan semuanya tadi, minyak jelantah, minyak lemak hewani, palm oil atau kelapa sawit atau kedelai, itu semuanya bisa dijadiin bahan baku di hydroprocessing ini. Nah, di hydroprocessing ini feedstocknya kan sama gitu ya. Terus cuman prosesnya dia membutuhkan proses skala refinery atau kilang. Sementara biodiesel tadi, maaf saya lupa menyebutkan, biodiesel itu bisa diproduksi dalam skala kecil karena alat untuk menggunakan produksinya itu cukup simple ya. Jadi bisalah UKM untuk produksi biodiesel dari minyak jelantah misalnya bisa. Tapi untuk hydroprocessing itu sangat beda sekali. Dia membutuhkan kapasitas kilang. Nah, teknologi hydroprocessing ini itu udah ada sejak dulu karena ini teknologi yang digunakan di kilang gitu loh. Yang membedakan dengan yang ada sekarang hydroprocessing adalah mereka menggunakan bahan baku dari tanaman dan hewani ini gitu. Jadi bahan bakunya yang membedakan, teknologinya udah ada, mature ya, kita udah tahu kilang udah eksis dari berapa puluh tahun yang lalu kan. Dan di Indonesia juga ini kan Pertamina ya yang sekarang sedang mengerjakan green diesel ini gitu. Nah, yang perlu dicatat bahwa karena
teknologi ini menggunakan teknologi kilang yang udah ada gitu ya. Jadi kilang yang udah ada, misalnya nih kita run out minyak bumi gitu, udah nggak ada nih bahan bakar fosil. Kita bisa convert kilang BBM kita itu menjadi yang namanya biorefinery gitu ya. Kilang hijau gitu kalau di sini disebut. Nah, kilang hijau ini bisa dikonvert jadi kita bisa membangun kilang hijau yang baru atau kita bisa menjadikan kilang yang udah ada menjadi kilang hijau dengan menambahkan beberapa unit tambahan gitu seperti itu. Nah, di Indonesia kan kalau sementara yang kita tahu di Indonesia Pertamina akan convert ya, Pertamina akan bangun baru juga iya. Jadi dua-duanya ini akan di-pursue gitu ya istilahnya. Nah, di sini kalau kita ngomongin hydroprocessing di sini, pretreatment itu opsional, sebenarnya sama kayak biodiesel tadi, opsional di sini karena biasanya mereka udah menggunakan bahan bakunya di sini. Tadi kan saya sebutkan bisa kelapa sawit gitu, tapi kelapa sawit itu harus diproses melalui pemrosesan di pabrik dulu untuk dijadikan kayak misalnya di Indonesia yang dipakai RBDPO. Kelapa sawit yang sudah di bleaching, yang udah dibersihkan, dihilangkan baunya, kayak gitu, itu bisa langsung dimasukin ke kilang hydroprocessing. Nah, dulu sekitar mungkin 10 tahun atau 20 tahun yang lalu ya, banyak produser HVO. HVO di sini yang di sini disebutkan hydrotreated vegetable oil, atau sekarang bisa disebut green diesel atau bisa disebut renewable diesel, namanya banyak sekali gitu ya. Ini dulu ya udah mereka pakai RBDPO gitu, tapi banyak sekarang yang sudah membangun pretreatment unit di kilangnya. Salah satu contohnya yaitu ENI, atau kita kalau di Indonesia nyebutnya ENI gitu ya, yang dari Italia. Dia punya kilang biorefinery di Italia yang dia bangun pretreatment unit yang untuk mentreatment minyak jelantah dari sana. Jadi minyak jelantah udah bisa dipakai. Dan sekarang udah mulai worldwide udah mulai banyak yang pakai minyak jelantah, dan di Asia juga kayak gitu. Nah, di proses hydroprocessing ini itu ada dua tahap. Yang satunya adalah yang pertama adalah tahap hydrotreatment. Nah, di tahap hydrotreatment ini mungkin bisa di next slide, itu di sini dia kan dia mencampurkan hidrogen sama katalis ya dengan minyak yang tadi bahan baku itu. Nah, di proses yang pertama ini yang dihasilkan adalah ini, yang paling bawah. Teman-teman bisa lihat paraffin wax. Itu adalah chain karbon yang sangat panjang, itu dari proses pertama. Nah, karena ini sangat panjang ya, masih panjang, itu perlu untuk dipecah gitu ya, untuk dijadikan end product-nya. Nah, di sini kita bisa milih mau produksi minyak tanah boleh, mau produksi solar bisa, mau produksi bensin bisa, mau produksi propen bisa. Nah, pemecahan ini di sini yang bagus di sini adalah pemecahan di sini adalah bisa diatur. Jadi misalnya Pertamina nih, oh kita mau produksi solar 90%, sisanya yang lain cuma 2% gitu ya. Bisa. Jadi nanti misalnya udah Indonesia udah dielektrifikasi gitu ya, mobilnya semua udah elektrik, nggak butuh solar lagi gitu ya. Jadi Pertamina masih bisa kayak oke, kita mau produksi minyak tanah aja karena solar udah nggak ada, ya udah kita produksi minyak tanah 70%, sisanya masih untuk produksi propen kayak gitu. Itu bisa diatur, slide istilahnya bagian-bagian ini bisa diatur gitu ya, gitu. Nah, karena yang kita tahu ya, misalnya kalau untuk minyak tanah kan digunakan untuk bioaftur, untuk bahan bakar aviation ya, jadi untuk bahan bakar aviasi yang aviasi masih susah gitu ya untuk di elektrifikasi, dan juga susah untuk diubah untuk hidrogen, masih mahal seperti itu. Nah, balik lagi ke slide yang lebih awal, di hydroprocessing ini ada juga dia punya, bisa disebut apa ya, produk sampingan. Produk sampingannya ada beberapa di sini, bisa disebut minyak tanah, nafta, seperti itu tadi itu adalah disebut produk sampingan, karena produk yang utama yang tadi, yang misalnya mau difokusin yang pertama 70% mau green diesel kayak gitu. Nah, green diesel ini apa sih yang membedakan green diesel ini dengan biodiesel?
kalau biodiesel tadi pencampurannya masih dibatasi ya 5%, 10%, atau sekarang Indonesia 30%. Kalau green diesel ini dia disebutnya drop-in fuel. Nah, apa itu drop-in fuels? Drop-in fuels itu dia itu memiliki sifat kimiawi yang identik dengan bahan bakar fosil. Jadi dia nggak perlu tuh di kendaraan, nggak perlu modifikasi, dan juga nggak perlu dibatas-batasi. Jadi bisa dipakai 100% murni green diesel untuk kendaraan diesel yang biasanya pakai solar dari fosil kayak gitu. Itu yang disebut drop-in fuels. Kemudian kalau di sekitar Indonesia Pertamina mau bikin, terus ada juga sebutan yang namanya HEVA ya untuk aviasi gitu ya. Tadi kan HVO, ini HEVA ya. HEVA ini khusus untuk sebutan hydroprocessed ester fatty acid, atau HEVA itu untuk yang khusus bahan bakunya dari minyak dan lemak residu ya kayak gitu. Nah, untuk status teknologinya di Indonesia Pertamina sedang bikin sekarang, Pertamina sama UOP ya. Kalau negara terdekat yang punya kilang biorefinery ini, kilang green diesel ini, kita bisa contoh Singapura. Singapura punya Neste, jangan salah dengan Nestle. Ini Neste dari Finland gitu. Mereka itu salah satu produser HVO terbesar di dunia. Mereka punya kilang di Singapura, mereka punya kilang di Belanda, mereka punya kilang di Finland, dan mereka sebagian besar mengolah minyak jelantah. Bisa juga disebutkan bahwa kalau nggak salah Indonesia ekspor minyak jelantah banyak gitu ya ke Belanda, dan itu bisa jadi gitu loh, itu dipakai oleh Neste untuk memproduksi HVO ini kayak gitu. Next. Nah, kemudian yang ketiga ini ada bioetanol. Bioetanol itu ada dua. Ada yang disebut yang pertama disebut konvensional bioetanol gitu ya. Yang konvensional bioetanol ini bahan bakunya apa gitu? Dari biji-bijian pati. Nah, yang paling dekat biji-bijian pati itu jagung yang ada di sekitar kita. Terus ada juga dari yang di Indonesia sebelumnya pakai singkong seperti itu. Nah, juga bisa dari bahan baku tanaman gula. Ya tebu itu sendiri kayak gitu. Nah, kalau tanaman gula di sini dia nggak perlu pakai treatment, langsung aja gitu diambil gulanya gitu di tebu ya, langsung dari ambil gulanya dia langsung masuk yang namanya fermentasi gitu. Nah, kalau yang di biji-bijian ini dia perlu pakai treatment. Treatmentnya biasanya penggilingan, digiling, dia jadiin pati dulu gitu. Di situ baru dia dimasukin ke hidrolisis, yang di hidrolisis itu dia dicampur dengan air dan juga enzim. Nah, dari hidrolisis ini baru masuk ke fermentasi. Nah, proses fermentasi ini menggunakan ragi. Baru nanti dari situ dia bisa masuk proses distilasi dan dehidrasi yang menjadikan etanol. Etanol itu apa sih? Alkohol gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini kalau untuk di Indonesia ya bioetanol kita bisa lihat di Jawa Timur produsen tebu kayak gitu. Dan juga ada banyak wilayah di Indonesia yang saya breakdown di paper mana saja yang memproduksi bahan-bahan yang bisa untuk diolah menjadi bioetanol ini gitu ya. Tapi kita juga perlu tahu bahwa ada nih isu yang namanya food versus fuels gitu ya. Kalau kita pakai bahan-bahan makanan, dua bahan makanan ini, kan ini dikonsumsi manusia gitu ya untuk tanaman gula sama bijian-bijian pati ini, maka kita perlu mengembangkan bioetanol yang lebih lanjut, second generation ya, bisa disebut generasi kedua, itu bioetanol yang dari biomasa selulosa gitu. Biomasa selulosa ini apa sih? Jerami padi lah gampangnya, brankas jagung, atau juga limbah dari kelapa sawit itu bisa masuk di situ. Nah, biomasa selulosa kelihatannya sih kayak ya udah itu kayak batang-batang gitu aja, sebenarnya itu dia bisa untuk diubah menjadi etanol. Dia ada kandungan gula di dalamnya, tapi dia harus melalui proses pretreatment, juga harus melalui proses hidrolisis. Proses hidrolisisnya jauh lebih susah daripada proses hidrolisis dari biji-bijian pati, karena breakdown gulanya itu masih lebih susah gitu ya. Nah, di sini di Indonesia banyak banget gitu ya biomasa ini, bisa hampir di seluruh Indonesia ada, apalagi kita negara agriculture ya, agraris ya kayak gitu. Nah, untuk produk sampingan dari etanol di sini saya sebutkan di sini ada lignin.
Lignin ini yang paling pasti ada dari semuanya. Lignin ini bisa digunakan, bisa dibakar untuk dijadikan listrik. Jadi proses ini bisa disebut apa ya? Semua hasil produknya itu bisa digunakan kayak gitu. Nah, sementara ada produk sampingan DDG, dry distillated grain, ini biasanya hanya didapat dari proses yang menggunakan biji-bijian pati. Nah, DDG ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk pakan ternak. Banyak ditemukan di Amerika karena mereka ini ya produksi etanol dari jagung gitu ya, kayak gitu. Nah, ini next slide bisa dilihat. Untuk blending bioetanol ini sama kayak biodiesel, 5-15% batasannya. Nah, ini saya cuma mau nunjukin nih ke teman-teman. Ini nih bedanya. Ini ada bahan baku bioetanol konvensional dan juga ada bahan baku selulosik etanol yang tadi saya sebutkan. Bisa dilihat nih, saya hanya mau menunjukkan ada di sini apa chain-nya, carbon chain-nya di sini. Inilah bisa dilihat yang di selulosik etanol kan carbon chain-nya lebih panjang ya, lebih rumit juga. Inilah yang membuat proses hidrolisisnya itu berbeda dengan bioetanol konvensional yang bisa dilihat di sebelah kiri ya. Chain karbonnya itu simple gitu, lebih simple dari selulosik etanol seperti itu. Next slide. Untuk next slide, kita masuk ke proses gasifikasi. Oke, gasifikasi itu di Indonesia sebenarnya apa sih gasifikasi? Sebenarnya ini proses yang kita tuh bisa bakar apapun gitu ya, yang asal dia punya energi itu, dia mengandung energi itu bisa dibakar bisa dibakar untuk proses gasifikasi. Bahan bakunya apa aja sih gasifikasi? Bisa meliputi batu bara, bisa meliputi gas alam atau petroleum coke, dan juga bisa biomasa. Biomasa ini adalah feedstock atau bahan baku yang sama dengan yang tadi bahan baku selulosik etanol. Itu bisa dipakai gasifikasi gitu ya. Tapi di Indonesia kan sekarang proyeknya yang dikerjain oleh BUMN ya, PTBA sama Pertamina itu ini menggunakan batu bara gitu ya. Sementara sebenarnya kita bisa menggunakan biomasa di sini. Nah, ini dia di sini gini di Indonesia ini kan prosesnya dia mengubah bahan baku ini, dia masuk ke pretreatment, of course. Pretreatment ini khusus untuk biomasa ya, contohnya di sini, dan dia ditambahin dengan gas dan uap pengoksidan untuk masuk ke proses gasifikasi yang kemudian nanti end produknya itu yang namanya syngas. Syngas ini kalau di Indonesia ya itu akan dijadiin DME atau dimethyl ether. DME ini bisa dijadikan pengganti untuk LPG yang kita pakai untuk masak ya gitu. Tapi sebenarnya syngas ini juga bisa dijadikan sebagai bahan bakar biofuel gitu, kayak gitu. Nah, tapi prosesnya beda lagi. Kalau prosesnya beda sama DME ya. Kalau syngas untuk dijadikan bahan bakarnya itu end produknya drop-in fuel yang tadi serupa dengan drop-in fuel dari hydroprocessing ya, yang dari kilang tadi. Dia itu membutuhkan namanya proses yang namanya Fischer-Tropsch synthesis. Nah, Fischer-Tropsch synthesis ini dia menggunakan katalis, dan in the end produknya dari Fischer-Tropsch ini juga sama, renewable diesel, renewable gasoline, renewable biojet fuel kayak gitu. Jadi serupa ya, produknya tuh serupa dengan produk produk hydroprocessing tadi. Contohnya di dunia udah ada, tapi masih sedikit sekali, terutama yang dari biomass ya. Contoh dari biomass ada di Amerika Utara, di Amerika Utara, terutama di Amerika dan juga di Kanada gitu ya. Kalau di Eropa masih gasifikasinya masih kayak campur menggunakan bahan bakar fosil dan juga biomass seperti itu. Kemudian juga gasifikasi ini bisa untuk memproduksi hidrogen. Nah, hidrogen ini bisa digunakan untuk proses
untuk digunakan untuk kendaraan dan juga untuk proses hydroprocessing yang tadi di kilang itu tadi kayak gitu. Next slide. Oke, yang terakhir di sini ada proses yang namanya anaerobic digestion. Dia menggunakan biomass. Nah, ini biomass apa aja ya? Kayak misalnya dari bahan bakar, dari sisa bahan makanan, bisa dari residu kelapa sawit, atau kalau di kelapa sawit itu namanya pome ya. Ada menggunakan pome juga bisa kayak gitu. Nah, si biogas ini, anaerobic digestion ini merubah biomasa ini ya untuk menjadi yang namanya biogas. Apa sih sebenarnya biogas itu ya? Biogas itu sebenarnya dia itu adalah mix antara meten itu sama seperti gas alam gitu ya, dan juga setengahnya itu adalah CO2 kayak gitu. Nah, untuk feedstocknya yang tadi saya sebutkan, sebenarnya dia feedstocknya bervariasi, tapi yang sangat diharuskan di sini adalah feedstocknya itu harus basah kayak gitu. Misalnya kalau kita menggunakan feedstock yang kayak biomass yang dari misalnya jerami gitu ya misalnya, itu bisa digunakan, tapi dia harus dicampur, kan jerami kan ini ya kering ya, jadi harus dicampur dengan feedstock yang basah untuk diolah di dalam sebuah kubah gitu ya, biasanya di dalam sebuah kubah. Nah, di situ diolah itu akhirnya nanti endingnya menjadi biogas ini tadi gitu. Nah, biogas ini sebenarnya dia bisa langsung aja itu dibakar gitu, terus jadikan listrik, bisa kayak gitu. Biasanya prosesnya kayak gitu, tapi kalau mau dia lebih berguna lagi gitu ya, dia bisa dicampurin dengan gas alam kayak gitu ya, dimasukin ke pipeline-nya gas alam gitu. Tapi kalau dia dicampurin dengan natural gas, grid-nya itu dia perlu pembersihan lagi nih, dan itu costly gitu ya, jadi kayak lebih mahal lagi jatuhnya kayak gitu. Nah, kalau untuk di Indonesia, correct me if I'm wrong gitu ya, saya sendiri belum menemukan apakah biogas dari pome, dari limbah kelapa sawit pome ini itu udah ada, tapi yang jelas kalau di Malaysia itu udah ada gitu. Nah, kalau proses anaerobic digestion ini udah ada, di Indonesia juga udah ada. Bahan bakunya kemungkinan mereka menggunakan biomass, dan mereka ini biasanya menjual kan produk N-nya energi dalam arti di sini bisa listrik atau bisa natural gas itu tadi ya, bisa jadi gas gitu. Untuk jadi listrik di Indonesia pemerintah sudah memberikan feed-in tarif, jadi melalui PPA gitu ya, jadi bisa dijual ke PLN, tapi kayaknya masih agak susah gitu ya untuk dilakukan kayak gitu, karena kita feedstocknya masih banyak gitu ya, untuk jualan listrik itu masih bahan bakunya masih banyak banget kayak gitu. Next slide. Oke, next slide. Ini cuman rangkuman aja sih yang tadi saya sebutkan, bisa dilihat di sini. Dan slide yang terakhir mungkin, oke, ini statusnya di Indonesia tuh statusnya kayak gimana? Oke, biodiesel. Oh, dia udah berkembang sangat baik dan terus berkembang ya. So far kan total produksi masih 8,4. Itu akan terus naik sampai 10 atau mungkin sampai bisa disebut 15 juta kiloliter ya kayak gitu. Fasilitasnya juga akan terus bertambah. Hydroprocessing so far masih Pertamina yang bikin, yang mengerjakan ini. Pemerintah berharap sih ya untuk private untuk kerja, untuk juga mengerjakan ini juga. Untuk konvensional bioetanol sejauh sources saya ada 2 fasilitas, produksinya masih kecil dan masih berkembang, diharapkan masih berkembang lagi. Cellulosic etanol tidak ada, hampir tidak ada, tapi sekarang masih ada studi awal. Pertamina juga sekarang katanya mau pursue untuk bikin pabrik cellulosic etanol pertama. Kita SCT sangat eager to see that gitu ya. Kita akan punya generasi kedua nih kayak gitu. Terus ada gasifikasi di sini, DME, masih fokus ke DME ya. Itu juga masih dirancang dan kemungkinan akan 6 juta metrik ton DME akan diproduksi gitu ya. Dan untuk anaerobic digestion kita nggak menemukan data, kemungkinan sih banyak banget, dan total produksi so far masih 30 MW, dan itu akan terus bertumbuh mungkin sampai gigawatt gitu ya kayak gitu. Untuk next slide, kalau ada pertanyaan yang tidak bisa ditanyakan di sini, bisa email saya di kontak tani@dicct.org. Dan slide yang terakhir,
cuman pengenalan ICCT, kita headquarter ada di Washington DC, di Jakarta kita ada tim juga kayak gitu. Alright, maaf menyita waktu banyak. Thank you. Oke, Mbak Teni, terima kasih banyak penjabaran yang cukup komprehensif soal biofuel. Ini nggak cuma biofuel ya, tadi ada biomasa, biogas dan sebagainya, lebih cocok disebut bioenergi ya. Jadi pembahasan bioenergi yang cukup komprehensif, mulai dari biodiesel, mulai hydroprocessing-nya green diesel, terus juga ada bioetanol, gasifikasi, dan anaerobic digestion. Tadi juga sering juga disebut generasi kedua gitu kan, minyak jelantah dan sebagainya yang dekat, yang dari limbah. Pertanyaan singkat aja Mbak Teni sebelum saya lempar pertanyaan ke teman-teman. Bedanya generasi pertama dan kedua dari sisi emisi apa sih Mbak? Oke, sebenarnya kalau dari generasi pertama itu dia diasosiasikan dengan gini ya, emisinya tuh nggak hanya biofuels ini kan dia kalau dibilang lebih ramah daripada fosil, yes, sure, for sure gitu ya. Tapi kalau di sisi dari emisi yang timbul dari penggunaan lahan itu tadi gitu ya. Kalau biofuel generasi pertama kan dia itu ada diasosiasikan dengan emisi yang ditimbulkan perubahan lahan. Kalau di Indonesia kan kita sering dengar itu ada deforestasi seperti itu, ada perubahan lahan hutan yang dijadikan untuk lahan kelapa sawit seperti itu. Sementara untuk generasi kedua gitu ya, itu limbah gitu loh. Kita nggak perlu tanam itu udah ada, minyak jelantah udah ada di sekitar kita, limbah kelapa sawit juga udah ada, jerami juga ada di sekitar kita. Jadi dia nggak membutuhkan lahan lagi gitu loh untuk dia ada, karena dia ada, dan juga dipakai nggak dipakai dia akan ada di situ, dan dia juga akan emit emisi ya Indian, kayak misalnya limbah untuk yang anaerobic digestion itu kan, kalau limbah yang kayak pome itu nggak dipakai dia emit emisi sebenarnya. Jadi kenapa kita nggak pakai aja gitu, bikin malah emisinya makin turun kayak gitu sih. Dan yang penting bisa dimanfaatkan gitu. Oke, terima kasih Mbak Teni. Oke teman-teman, kita saat ini masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi. Buat teman-teman yang punya tanggapan, mungkin pertanyaan juga atau opini, silakan raise hand. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya atau yang memberi tanggapan? Mas Aziz? Aku lembak nih kalau enggak nih. Halo, ada pertanyaan nggak teman-teman? Untuk pemaparan soal halo? Silakan Mas Aziz. Iya. Ya. Aku nanya ini sih ke Mbak Teni ya. Ini soalnya agak dilematis. Tadi kan sempat disebutkan bahwa ada beberapa rekomendasi yang bilang bahwa biodiesel itu hanya bisa diterima di bawah 5%. Itu juga sempat aku juga sempat menemukan literatur yang bilang hal tersebut gitu. Tapi aku coba tanya-tanya lagi ya, terutama langsung ke BPPT yang memang ngelakuin blendingnya. Sayangnya kalau si CPO berdasarkan perhitungan mereka itu bisa sampai 30 maksimal. Nah ini sebenarnya yang benar kemana ya? Itu pertama. Kemudian sekarang kan juga mau ada B40. Itu pun ketika aku tanya ke mereka itu juga masih bisa. Nah B30 bisa, B40 bisa. Bahkan aku tanya nih, ini sebenarnya B100 bisa nggak sih? Bisa kata mereka. Jadi nggak ada pengaruh terhadap mesin. Tapi memang hanya beberapa. Kalau B40 kemungkinan hampir semua kendaraan bisa. Cuman kalau B100 ini bersama ya. Transestrifikasi. Ini kalau B100 katanya ada 1 atau 2 kendaraan yang memang sekarang jadi mobilitas, jadi alat mobilitas di Indonesia itu bisa gitu. Nah, aku sendiri sebenarnya nggak memihak mana yang benar mana yang salah, cuman kalau dari teman-teman terutama dari ICCT memandang hal level teknis ini seperti apa? Terima kasih Mbak Teni. Oke, ya, makasih pertanyaannya Mas Aziz. Gini, kalau back again, kalau dari ICCT
bisa dibilang oke, di Indonesia pakai B20 nggak apa-apa, B30 nggak apa-apa, dan kita juga punya yang namanya tes sendiri kayak gitu. Nah, tapi kalau back again, apakah kita akan mematuhi World Food Charter gitu ya? Karena itu standar dunia gitu loh. Dan di negara-negara yang lain juga mereka benar-benar membatasi sampai cuman B10, B5 karena memang mereka mengikuti aturan standar dunia yang Indonesia boleh mengikuti itu, dan juga Indonesia boleh memilih untuk jalan lain untuk nggak mengikuti itu satu ya. Untuk yang kedua, untuk yang namanya dampaknya itu nggak bisa dilihat untuk yang dalam skala setahun 2 tahun, itu membutuhkan skala yang lama juga dilihat dampak dalam jangka panjang gitu. Nah, dan juga yang perlu diperhatikan adalah mobil yang dipakai ini tahun berapa gitu. Kalau di Indonesia kan masih banyak ya mobil yang pakai mobil-mobil yang diproduksi dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Kalau mereka dipaksakan pakai ini, mungkin itu nggak bisa jadi nggak rusak, tapi ganti segel, ganti itu pasti kemungkinan terjadi, korosi pasti terjadi. Tapi untuk mobil keluaran terbaru, of course bisa lebih beradaptasi karena mesinnya juga udah disesuaikan gitu ya. Dan Gaikindo juga pasti pemerintah bekerja sama dengan Gaikindo juga, ngasih tahu Gaikindo, ubah dong mesinnya, mobil yang kalian produksi yang baru kayak gitu. Itu kalau dari ICCT sendiri kita ada studi ya baru bahwa campuran B30, B40, B50 itu sebenarnya untuk kandungan emisi khususnya untuk NOx itu naik gitu. Jadi untuk emisi menurut kami itu nggak climate friendly gitu. Jadi campuran yang tinggi itu nggak mendukung penurunan emisi sepenuhnya, bahkan itu ada yang menurunkan, ada juga yang menaikkan gitu. Kalau dari kita sendiri kan kita sangat benar-benar push untuk ayo low carbon gitu kan ya, kayak gitu. Jadi kalau bisa dibuat milih ya lebih baik masukin drop-in fuel di sini daripada untuk masukin biodiesel yang untuk emisi dia masih tinggi juga untuk NOx-nya. Kalau drop-in fuel emisinya clean kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi dari kita sih lebih ngelihat worldwide standarnya kayak gimana, kayak gitu. Terus sih. Oke. Tadi disebut ya, sebenarnya kalau ngikutin standarnya ya B5, tapi kalaupun baurannya terus dinaikkan, itu ada kemungkinan ada peningkatan gas NOx ya Mbak ya. Gas NOx itu apa sih Mbak? Elaborasi dong. Dan efek sampingnya itu apa sih buat manusia atau buat climate change dan sebagainya? Lebih ke buat manusia sih, buat kesehatan. Lebih kesehatan ya? Kayak gitu. Salah satu dari polusi. Jadi polusi ada macam-macam ya, ada CO, ada HC, ada PM, ada NOx. Nah, di campuran yang semakin tinggi ini nih, ini yang dia yang yang NOx-nya yang makin naik, yang ketiganya ini sebenarnya turun kayak gitu. Jadi ibaratnya CO2 dan sebagainya turun, tapi kita bengek. Tapi NOx-nya naik. Kayak gitu. Terus ini sebenarnya ada follow up question dari Mas Aziz sebelum saya lempar ke Mas Julius, juga sudah menuliskan di kolom komentar. Mas Aziz, tolong dielaborasi dong pertanyaannya gimana biar sekalian setelah itu kita pindah ke Mas Julius. Silakan Mas Aziz. Di sini hujan ya, kedengeran tapi ya, tiba-tiba hujan nih. Oke, sorry kalau misalnya nggak kedengeran. Ini sih cuman mau klarifikasi, standar yang jadi patokan global itu menggunakan feedstocknya CPO atau kelapa sawit, atau dia ngukurnya pakai feedstock lain. Karena penjelasan lanjut dari BPPT waktu itu bilang ini hanya berlaku untuk CPO, yang lain itu tidak bisa sampai B20 atau B30 ya. Itu aja sih. Terima kasih Mas Diki, Mbak Teni. Ya. Oke. Sepengetahuan aku ya, correct me if I'm wrong kalau ada yang tahu gitu ya. World Food Charter itu nggak mandang feedstock. Di US mereka pakai B5, B7 dengan soy gitu. Mereka yang lihat adalah campuran ini kan, karena feedstock ini in the end produknya sama, biodiesel kan,
dan si Fame inilah yang in the end apakah dia mengafek memberikan impact ke mesin kayak gitu. Nah, dari masing-masing feedstock memang benar ada kandungan-kandungan yang berbeda yang misalnya kalau dibandingin dari kedelai dengan kelapa sawit itu ternyata kelapa sawit emitnya lebih rendah dibandingin feedstock dari kedelai kayak gitu. Tapi untuk skala global dia nggak lihat feedstocknya apa karena dia lihat in the end produknya apa si biodiesel itu dan si biodiesel ini kan dia ini memiliki viskositas yang tinggi. Memang feedstock berpengaruh ya karena viskositas ini yang nanti dia ini kompatibel nggak sama mobil yang dipakai kayak gitu. Nah kalau nggak kompatibel berarti harus dilimitin nih kayak gitu sih setahu aku. Oke, terima kasih Mbak Teni. Oke, langsung aja pindah ke Mas Julius. Mas Julius ini udah nulis di kolom komentar, tapi kayaknya lebih enak kalau Mas Julius sendiri deh yang bertanya. Mas Julius, apakah available mikrofonnya? Udah jelas sih yang yang saya tulis itu. Cuman pengen dielaborasi lebih lanjut aja yang tadi di slide terakhir kan ada bentuk-bentuk dukungan dari pemerintah tuh tadi tulisannya kalau nggak salah untuk gasifikasi dan etanol tuh disebutnya ada dukungan ya. Nah itu pengen tahu lebih lanjut dukungannya bentuknya apa aja sih. Iya jelas. Yang ini untuk pertama gasifikasi gitu ya. Dukungannya ya ini masuk ke proyek strategi nasional. Of course kita bisa tahu pemerintah sangat mendukung PTBA dan juga Pertamina untuk pursue ini karena back again kita import LPG itu 70% loh. Indonesia 70%-nya import, 30% doang kita produksi kayak gitu. Pemerintah sangat dying to replace this LPG dengan DMA ya. Gitu dan pemerintah melalui kalau ini masuk proyek strategis nasional akan dimudahkan perizinannya. Akan dikasih kalau kita bisa search di Google gitu ya. Oke, pajaknya dikurangin, oke dia akan dikasih insentif apa gitu. Itu banyak banget insentif dari pemerintah dan ini juga udah dicantumkan ke RPJM kan untuk gasifikasi ini. Jadi itu adalah dukungan yang sangat strong ya dari pemerintah kalau ini masuk proyek strategis nasional. Itu sangat yang bisa dibilang dukungan paling top dari pemerintah kayak gitu dan pemerintah juga bilang perusahaan-perusahaan batubara yang pursue gasifikasi ini akan mendapatkan treatment misalnya pajaknya 0 atau mendapat insentif yang lain misalnya pemudahan pengizinan itu tadi kayak gitu. Itu salah satu dukungan pemerintah. Terus yang untuk etanol gitu ya, untuk yang konvensional yang kita tahu itu udah tercantum gitu ya sama dengan biodiesel, cuma sayangnya nggak berjalan program bioetanol kita, tapi kayaknya akan dijalankan lagi sama pemerintah. Kita masih belum tahu dukungan secara hukum, secara peraturan udah ada kan bioetanol campurannya berapa, tapi kita belum memenuhi itu gitu ya. Jadi secara peraturan udah ada. Nah kita yang butuh itu dukungan dana nih. Kayaknya untuk subsidi bioetanol konvensional belum ada ya, dan juga kalau untuk cellulosic etanol di sini saya tuliskan ya atau tidak karena masih studi awal banget. Di Indonesia masih jarang banget dan salah satu contohnya sekarang yang sedang studi Pertamina gitu ya. Pertamina sedang studi ini dan Pertamina sendiri masih kayak yang belum tahu gitu. Ini bisa dapat dukungan dari pemerintah nggak gitu. Dukungan untuk secara kebijakan maupun insentif karena untuk proses produksi selulosik etanol ini masih mahal gitu untuk tergolong di Indonesia. Jadi sangat butuh subsidi dan itu masih belum jelas gitu. Pemerintah masih belum sebut-sebut nih di any kebijakan gitu ya tentang kita akan pursue selulosik etanol belum kayak gitu sih. Oke, jadi gitu Mas Julius, cukup jelas atau masih ada pertanyaan klarifikasi dikit ya? Ya. Berarti tadi yang DME itu yang gasifikasi itu maksudnya untuk batu bara ya, bukan untuk biomas. Iya, masuknya untuk batu bara, bukan untuk biomas sayangnya. Oke. Terima kasih. Iya. Oke. Berarti ini ada tambahan? Iya sih, cuman ini sih, gini, kita kalau dari kita ya, yang kita sangat peduli lingkungan banget ya, climate change, apapun itu ya, oke, sekarang pemerintah Indonesia fokus ke batu bara gitu ya, tapi kan kita nggak tahu 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, siapa tahu dunia bisa jadi pressure Indonesia don't use coal anymore,
unit gasifikasi ini bisa gitu ya diubah untuk ditambah unit pretreatment untuk biomass itu tadi gitu, dari kelapa sawit, dari bahan-bahan lain yang dari hasil sisa kayak kayu kayak gitu, semuanya diubah untuk dijadiin DMA ini bisa. Atau kalau misalnya next dijadiin untuk ditambahin ke Fischer-Tropsch synthesis unit untuk dijadiin drop-in fuels juga bisa. Cuman perlu dicatat di sini, Fischer-Tropsch synthesis yang saya sebutkan di sini itu generasi kedua, teknologi generasi kedua, sangat mahal. Kalau di-compare sama hydroprocessing, jauh lebih mahal. Jadi kalau di Indonesia misalnya ada pilihan, oke kita pakai hydroprocessing aja, ya udah kayak gitu. Tapi kita kayak dari ICCT ngasih, ini loh ada opsi lain bikin drop-in fuel selain dari hydroprocessing kayak gitu. Siapa tahu kan kayak perusahaan batubara yang dia nggak punya kilang, misalnya di perusahaan batubara apa gitu ya, yang dia nggak punya kilang, kan di sini yang punya kilang Pertamina doang gitu ya. Terus dia mau bikin drop-in fuel karena ngelihat marketnya bagus gitu, jadi dia bisa gitu loh ngubah unit gasifikasinya dia untuk ditambahin dengan unit Fischer-Tropsch synthesis dan juga untuk tambahin dengan pretreatment untuk biomass kayak gitu. Oke. Banyak banget ternyata bioenergi dan biofuel ini. Segmentasinya juga banyak, ada yang biodiesel, hydroprocessing, green diesel, dropping tadi, terus ada juga bioethanol, gasifikasi, ada anaerobic digestion, banyak banget. Yang menjadi permasalahan kan sekarang saat ini di Indonesia yang paling dikembangkan adalah biodiesel. Biodiesel itu kalau kita lihat data itu masuk ke udah 35% dari total renewable energy yang ada di Indonesia. Saya kurang tahu kenapa biodiesel yang dikembangkan. Mungkin Mbak Teddy ada jawabannya kenapa biodiesel ini ngebusnya cepat sementara yang lainnya enggak? Oke. Kalau dibilang kenapa ngebusnya cepat, karena feedstocknya available. Itu udah pasti. Karena kita tahu ya, Indonesia itu negara penghasil minyak sawit nomor 1 di dunia. Teman-teman pasti aware tentang itu. Feedstocknya banyak, terus mana minyak sawit kita di luar sekarang mulai di-ban lagi gitu ya, jadi nanti feedstocknya akan semakin banyak gitu ya. Feedstocknya ada. Kalau untuk memang perlu digarisbawahi bahwa kita misalnya nih, kalau kita ada di posisi sebagai produsen biofuels gitu ya, of course kita akan mikir skill feedstocknya ada nggak. Entah saya udah bikin pabrik kapasitas gede, feedstocknya cuma ada 2 tahun, itu 3 tahun nggak ada, tahun ketiga nggak ada, tahun kelima udah nggak ada kayak gitu. Feedstocknya ada untuk si kelapa sawit ini, tapi feedstock dari limbah itu juga ada, itu juga perlu digarisbawahi. Dan di Indonesia kita konsumsi minyak goreng banyak, kita jajan gorengan tiap hari gitu ya, jadi selain kelapa sawit sebenarnya bisa ada feedstock potensial, yaitu minyak jelantah gitu yang bisa digunakan untuk biodiesel ini dan juga bisa digunakan untuk hydroprocessing itu sendiri nanti gitu, kayak gitu. Kalau misalnya produsen biodiesel Indonesia, biodiesel atau hydroprocessing atau di sini Pertamina mau melihat pasar luar negeri juga untuk ekspor, kemungkinan mereka harus diversifikasi feedstock ya, terutama untuk limbah dan residu. Kenapa? Karena di luar udah mulai banyak nih yang mereka benar-benar concern food versus fuel gitu ya, persaingan antara pangan dan bahan bakar. Jadi mereka maunya pakai feedstock yang dari limbah-limbah aja, dan itu pasti kejual gitu di luar kayak gitu. Iya, betul sekali. Kalau saya coba cek-cek nih, ternyata ekspor kita soal minyak jelantah ini cukup lumayan tinggi. Terus ketika saya cek lagi gitu, 73% biodiesel di UK itu menggunakan minyak jelantah gitu. Sementara di sisi lain CPO kita susah gitu untuk masuk ke Eropa gitu. Sebenarnya kalau saya lihat juga ini sebenarnya peluang Indonesia kalau mau menjadi bukan pionir ya, jadi ya bisa dibilang kayak gitu ya, kayak pionir ya, dia punya power untuk ngendaliin harga sawit kalau dia mau ngatur juga minyak jelantahnya sih. Jadi kalau minyak jelantah ini bisa dimanfaatkan dalam negeri, diatur juga, kemungkinan Indonesia punya power lebih untuk bernegosiasi, karena EU sebenarnya masih butuh gitu. Kalau kita lihat masih butuh
produknya di produknya di Indonesia gitu. Oh, oke, minyak jelantahnya oke, tapi CPO-nya enggak gitu. Tapi kalau ketika dua-duanya dipakai gitu kan, CPO dipakai, minyak jelantah dipakai, kemungkinan akan punya daya tawar yang lebih. Seperti itu, Mbak Temi. Iya, benar-benar. Nah, sebenarnya sekarang tambahan, aku karena ngerjain juga proyek minyak jelantah ya. Jadi di Indonesia mungkin bisa belajar dari Cina. Kenapa? Karena di Cina, dia ekspor ke Eropa sama ke Amerika tinggi pakai banget. Tapi ada kemungkinan untuk beberapa tahun ke depan ekspornya akan turun minyak jelantahnya. Kenapa? Ada prediksi dari consulting di China yang dia bilang ekspor China untuk minyak jelantah akan turun dan diganti dengan ekspor mereka biodiesel dan juga green diesel yang diproduksi di dalam negeri di Cina, kemudian diekspor ke Europe, kemudian diekspor ke US, dan itu harganya jauh lebih tinggi, of course, dihargain lebih tinggi. Jadi mereka udah nggak ekspor bahan baku mentah lagi, udah nggak ekspor Indian, mereka nggak cuma ekspor bahan baku mentah minyak jelantah ini, mereka ekspor end produknya nih, biodieselnya nih, Yukom, bisa disebut Yukom di Europe ya. Mereka ekspornya naik ke Europe untuk terus naik, terutama di California ya, di US, California kan punya LCFS, di US itu Yukomnya tinggi, dan mereka udah mulai dibangun banyak pabrik pengolahan biodiesel dan juga HVO di China yang dia melihatnya kita akan ekspor end product, enak aja kita ekspor bahan mentah mulu kayak gitu. Indonesia bisa nih ngikutin Cina kayak gitu, bisa, karena harga jualnya of course lebih tinggi. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, nggak terasa sudah 1 jam. Kalau saya kasih kesempatan terakhir deh, kalau masih ada tanggapan atau pertanyaan, saya kasih waktu. Saya hitung 3, 1, 2, 3. Kalau nggak ada ya udah, Mbak Teni, terima kasih atas waktunya, sudah membagikan pengetahuan soal biofuel, bioenergi secara umum kepada teman-teman yang sudah hadir di sini. Untuk teman-teman yang tidak berkesempatan hadir, nanti untuk video ini akan kami upload di YouTube Traction Energy Asia, bisa ditonton ulang sehingga bisa di-share juga ke teman-teman yang lain agar bisa tersebar lah pengetahuan kita soal biodiesel ini, agar nggak kalau kita lagi baca berita kita nggak salah green diesel itu apa lagi gitu kan. Ini bahan bakunya apa dan sebagainya. Biar kita nggak salah juga, nanti ada yang bilang, oh ini ada B30D10 ini apa maksudnya gitu. Itu yang tujuan utama kami adalah itu, untuk memberikan gambaran secara umumnya aja soal biodiesel itu apa, bioenergi secara umum itu apa, agar nantinya kalau kita membaca laporan, membaca berita tidak bingung dan tidak mengalami kesulitan. Oke, Mbak Teni, closing statement deh biar kayak webinar gitu. Oke. Closing statementnya benar, kita produsen kelapa sawit yang terbesar dan kita bisa pakai kelapa sawit ini untuk biodiesel ataupun green diesel ya. Tapi kita juga pursue bisa gunakan biomasa yang tersebar sangat luas gitu ya. Indonesia itu sangat terkenal punya biomasa yang banyak gitulah. Limbah ataupun residu dan biomasa itu banyak banget, minyak jelantah lah, limbah kelapa sawit lah, jerami padi lah, berangkas jagung ataupun sampai batangnya singkong itu bisa gitu ya, semuanya dipakai untuk dijadiin biofuels gitu. Dan kita benar-benar menunggu, kita dari ICCT benar-benar menunggu Indonesia untuk berjalan ke sana, karena right now in the world itu udah mulai berjalan ke sana gitu loh. Kayak misalnya India aja, mereka udah pursue cellulosic ethanol tuh udah dimasukin gitu ke kebijakan mereka gitu, ke Kementerian Petroleum mereka udah ada kebijakan itu. Jadi Indonesia kapan memberi peluang untuk biomasa, limbah dan residu ini untuk dijadikan bahan baku alternatif untuk bikin biofuels yang lebih ramah lingkungan, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Teni. Oke, sekian teman-teman. Pertemuan kita hari ini, pada kesempatan kali ini kita membahas di sisi hilir ya. Nanti tidak menutup kemungkinan nanti kita akan bahas juga dari sisi hulunya, di sisi perkebunan, entah itu di kehutanan yang bertanggung jawab gitu, mensuplai feedstocknya dari bioenergi kita gitu. Sekian diskusi kita.
Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih.